Shalom keluarga damai, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita memulai hari yang baru, minggu yang baru, sambil kita merenungkan kasih setia Tuhan dan kembali duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambil sebuah pujian akan menuntun kita untuk mempersiapkan hati datang kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Benar ya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari, kami merayakan anugerah pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kasih setia Tuhan itulah yang terus menopang jalan kehidupan kami menjadi pengikut Tuhan. Kami rindu kebenaran firman Tuhan itu juga yang terus menuntun langkah hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukum kekal. Dan itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi,
tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah fake salvation. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca teks ini secara sekilas, mungkin kita akan mengira bahwa semua orang di dalam bagian ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah kita membaca perikop yang sudah kita barusan perhatikan, kita dapat melihat bagaimana penulis kitab Ibrani ini sedang membandingkan dua jenis orang yang berbeda. Ada orang-orang yang menerima keselamatan yang sejati di dalam Kristus, tetapi ada juga yang terjatuh dalam keselamatan yang palsu. Apa maksudnya keselamatan yang palsu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat di dalam ayat 4-5, mereka adalah orang-orang yang tampaknya telah menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang menakjubkan. Seperti diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan sebagainya. Seakan mereka adalah orang yang telah hidup sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Nampaknya dari luar mereka hidup seperti orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tetapi ternyata pengalaman rohani itu hanya sekedar menjadi kekaguman sementara tanpa adanya pertobatan. Pengalaman rohani yang mereka saksikan hanya menjadi keselamatan yang palsu yang tidak membawa mereka kepada keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus. Artinya, mereka secara hakikat sama seperti orang-orang Yahudi yang sudah pernah melihat dan merasakan mujizat Tuhan, tetapi justru memilih untuk menentang dan menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan mereka yang benar-benar menerima keselamatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Perbedaannya dapat kita lihat di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Yang membedakan adalah apa yang terjadi sesudah hujan itu berkali-kali turun. Tanah yang baik akan menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Tanah yang buruk akan menghasilkan semak dan duri. Tanah yang baik akan menerima berkat dari Allah, sedangkan tanah yang buruk akan dibakar. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berada dalam komunitas Kristen sama-sama mendapatkan hujan berupa pengalaman-pengalaman rohani yang indah. Mereka mungkin menyaksikan atau bahkan mengalami mukjizat. Mereka mungkin mendengar firman Tuhan. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang lahir baru oleh Roh Kudus yang mampu untuk menghasilkan buah. Buah dari iman, keselamatan yang sejati. Orang-orang lain hanya akan menumbuhkan semak dan duri karena pada hakikatnya memang mereka adalah tanah yang buruk. Jadi pada dasarnya, kemurtatan tidak membuktikan bahwa keselamatan dapat hilang. Sebaliknya, hal itu justru menunjukkan bahwa orang yang murtad memang dari awal tidak pernah bertobat. Inilah yang menjadi pesan kepada para penerima surat ini. Mereka yang memiliki pengalaman rohani yang lebih baik, yaitu pengalaman rohani yang menghasilkan keselamatan. Mereka yang bukan hanya melihat dan mengalami pekerjaan roh dalam bentuk mukjizat, tetapi kelahiran baru yang menyelamatkan. Mereka bukan hanya bersemangat tentang firman Tuhan, tetapi mereka juga yang bertumbuh di dalam firman. Mereka yang bukan hanya mengerti firman Tuhan secara kognitif, tetapi juga memahami dan mempercayai serta menghidupi firman itu. Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang sejati yang kita terima dari Tuhan Yesus tentu akan menghasilkan buah pertobatan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang memiliki dasar iman yang teguh akan terus-menerus bertumbuh.
Tetapi mereka yang tidak memiliki dasar iman akan mudah gagal di tengah perjalanan. Dengan kata lain, pertumbuhan rohani menjadi alat ukur kebenaran dan kesejatian iman seseorang. Tentu pertumbuhan ini tidak dapat dipisahkan dari anugerah Allah. Dalam anugerah dan kekuatannya yang menakjubkan, Allah memampukan kita untuk menaati Dia di tengah beragam pencobaan di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama belajar untuk menjadi murid-murid yang menerima dan menghidupi keselamatan yang sejati di dalam Tuhan. Begitu pula di dalam kehidupan iman keluarga kita. Kita rindu agar seluruh anggota keluarga kita menerima keselamatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar KTP Kristen atau sebatas keturunan keluarga Kristen yang melakukan dan menikmati pengalaman rohani tanpa adanya pertobatan sejati, tanpa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Keselamatan yang sejati dalam Kristus yang akan menuntun langkah iman kita untuk tetap setia berjalan di dalam anugerah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa keselamatan yang kami terima adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu anugerah Tuhan yang terus memampukan kami untuk hidup terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Bahkan iman kami tetap teguh meskipun berada dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Kami juga saat ini rindu ya Tuhan, membawa keluarga kami kepada Tuhan. Kami rindu seluruh anggota keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan keluarga besar kami. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami juga untuk menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.